Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kembali lagi berjumpa bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. "Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita telah memasuki Minggu Advent yang kedua. Penantian kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat terasa semakin dekat. Maka bacaan-bacaan suci pada hari ini menampilkan bagaimana seruan-seruan sabda Allah kepada kita semua untuk semakin membawa kita pada semangat pertobatan yang sejati. Ajakan-ajakan pertobat senantiasa menjadi ajakan yang sungguh kita rasakan secara personal tentunya. Para sahabat yang terkasih, pertobatan menjadi syarat yang mutlak untuk memperoleh keselamatan. Berilah dirimu untuk dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Saya ingin mengajak kita pada kesempatan ini untuk merenungkan bahwa sabda Tuhan pada hari ini senantiasa mengajak kita untuk mau menyerahkan diri sepenuhnya dalam penyelenggaraan kasih-Nya. Berilah dirimu dibaptis, artinya kita diajak untuk senantiasa mau membasuh hati kita agar bersih kembali. Dalam waktu-waktu ini, di masa penantian ini, kita diajak untuk sungguh mampu masuk ke dalam relung hati kita yang paling dalam, melihat di sana apakah kita sudah menyiapkan tempat yang terbaik bagi hadirnya Kristus yang dalam 2 minggu ke depan akan kita rayakan dengan penuh iman. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pertobatan yang sejati tentu tidak dapat kita gapai
apabila kita tidak mau membuka hati dan pikiran kita untuk mengalami, untuk mau dituntun oleh Tuhan Allah dengan cara yang luar biasa. Maka dari itu, para sahabat yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk senantiasa bersedia membuka diri. Membuka diri untuk apa? Tentu untuk karya-karya Allah dalam hidup kita. Maka dalam waktu 2 minggu ke depan, mari kita turut ambil bagian mempersiapkan hari kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat kita melalui cara hidup kita yang saleh, cara hidup kita yang senantiasa tidak pernah jauh dari hidup doa yang dari hari ke hari semakin teratur. Selamat hari Minggu Advent kedua. Semoga iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin bersukacita mempersiapkan kedatangan Tuhan beberapa minggu ke depan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.